Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, ya Tilawet. Wet. Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, di sini saya akan share pengalaman sedikit ya di beberapa tahun lalu yang dimana driver itu pendapatannya yang sangat luar biasa dan dibilang itu sejahtera, bahkan melebihi dari gaji karyawan PT mana ataupun PNS seperti itu ya teman-teman. Karena apa? Hampir tiap hari itu dapat bonusnya berapa? 200.000. Bayangin. Kita narik 20 order kalau main food ya kan? Bayangin coba. Biarpun pendapatannya dikit tapi bonusnya itu yang membuat kita semangat. Beda di zaman sekarang. Karena pemimpinnya juga udah beda, terus bonus atau intensif juga udah berkurang. Bahkan bisa dibilang itu tidak ada. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Kemarin sempat kopdar online yang diundang, hampir semua driver pasti diundang, cuman cara jadwalnya itu beda-beda, ada yang jam berapa gitu kan, tapi kan serentak. Nah, di sini saya jelaskan sedikit kemarin pembahasannya seperti apa. Jadi pas kopdar kemarin dari hostnya itu bilang, dan para anggota yang ikut kopdar itu sempat bertanya kapan intensif seperti dulu akan kembali. Jadi jawabannya seperti ini teman-teman. Nanti kita akan proses kelanjut juga. Nah, saya akan kasih bocoran atau info sedikit ya. Memang untuk saat ini itu tidak ada bonus sama sekali, atau bisa dibilang itu intensif atau pendapatan bonus tambahan itu bisa dibilang bohong. Karena memang apalagi kalau akun kita goret, biarpun kita tripnya kecil-kecil, nanti akan yang jauh pasti masuk, orderan jauh pasti juga akan masuk. Jadi selisihnya itu sama baik bohong, dan kita sama baik tidak mendapatkan bonus atau intensif dari pendapatan kita untuk selisihnya. Nah, jadi buat teman-teman saya jelaskan sedikit juga kapan dan apa mungkin bonus dan intensif itu bakal ada lagi. Nah, kemarin dari hostnya bilang seperti ini teman-teman, karena memang sebagian para anggota yang bertanya, bahkan saya juga ikut bertanya, dan jawabannya seperti ini. Tapi mohon maaf sekali memang tidak saya rekam pas kopdar online, takut sananya ntar buka YouTube, buka channel saya, waduh kacau. Dia kopdar, pala saya yang bikin konten. Uangnya buat siapa, yang susah siapa, nanti takutnya berpikir seperti itu. Jadi saya kasih bocoran sedikit ya teman-teman. Nah, saya sih berharap memang selama pandemi ini semoga cepat hilang dan tidak ada lagi. Tapi memang bisa dibilang susah, karena apa? Penduduk Indonesia itu mayoritas itu muslim teman-teman. Apalagi kenapa dan sebab seperti mudik itu dilarang, bahkan tahun baru, terus Natal, Imlek, pokoknya menjelang hari raya yang lain itu tidak ada aturan, entah itu naik pandemi. Tapi kenapa kalau di bulan Ramadan, apa ini nanti di bulan Ramadan akan naik lagi? Apalagi sekarang ada varian baru, yaitu varian Omicron, bukan popcorn ya teman-teman, itu mah makanan. Nah, di sini saya jelaskan sedikit kenapa naik. Kemarin sempat saya melihat ceramah dari Pak Ustadz ya, memang sedikit masuk akal. Saya bilang kayak gini karena apa? Jadi kenapa pandemi itu naik ketika pas awal Ramadan? Salah satunya memang penduduk mayoritas di Indonesia adalah muslim. Dan kenapa kalau buat mudik itu memang tidak boleh dan dilarang. Kalaupun itu bisa mudik, itu harus mengikuti protokol seperti PCR, terus antigen. Lalu apa gunanya kita vaksin kalau kita harus ikuti protokol yang lain atau tambahan yang lain gitu. Jadi kesannya kan kayak musim kayak gini kok seakan-akan bermusuhan dengan para ulama atau apa. Saya sih di penyebutan ini sih saya nggak menjerumuskan apapun ya, tapi memang dari saya pribadi memang apa yang diucapkan sama para ulama atau ceramah kemarin memang masuk akal. Kenapa di pandemi kok meningkatnya pas bulan Ramadan atau menjelang hari raya muslim? Karena memang salah satunya yaitu penduduk di Indonesia itu mayoritas kebanyakan itu orang muslim. Dan kenapa mudik itu dilarang? Sebenarnya bisa dibilang dilarang. Memang boleh mudik tapi dengan mengikuti aturan yang berlaku, seperti yaitu tadi yang saya sebut, antigen dan PCR dan lain-lain harus mengikuti. Nah, memang yang namanya pandemi atau virus memang ada ya teman-teman. Tapi kalau ada oknum yang
melebih-lebihkan atau membuat bisnis ini memang tidak ada habisnya. Jadi saya juga berharap sih semoga teman-teman yang menonton video ini juga saling mendoakan, semoga juga pandemi cepat berlalu, entah tahun kapan ya, kita saling mendoakan. Dan bagi ada oknum yang kira-kira membuat pandemi ini tidak selesai-selesai, ya kita doakan saja semoga cepat insaf dan dibuka mata hatinya untuk lebih mengutamakan para rakyat yang menengah ataupun ke bawah. Saya sendiri juga mengalami ya bisa dibilang krisis, nggak cuma di Gojek ya, hampir pedagang dan lain-lain juga mengalami krisis. Jadi, nah di sini saya jelaskan sedikit. Nah, bonus itu bisa dibilang akan turun lagi seperti dulu. Yang namanya bonus dulu itu kan 200.000 ya. Terus itu kalau tembus 30 poin, mau lebih mau enggak, yang penting menjaga performa itu 65%. Beda sama sekarang. Sekarang itu pendapatan bonus hanya selisihnya, itu pun juga tidak bakal dapat karena memang udah settingan dari server atau kantor teman-teman. Saya kasih masukan sedikit ya, karena apa ya, sekarang pemimpin juga udah beda, nggak seperti dulu ya. Mau nggak mau kita juga harus mengikuti apa yang ada. Kalau kita nggak ngikuti, nanti akun kita yang akan tumbang atau kalah. Yang namanya bisnis, kalaupun ada orang jahat banyak dan di situ ada salah satu orang atau dua orang yang baik, tetap yang baik itu akan kalah. Maka dari itu kita walaupun mau demo, walaupun membela untuk intensif, itu nggak bakal kalah kalau yang namanya di sana udah ada aturan yang benar-benar menguntungkan para yang atasan seperti itu. Nah, di sini saya juga jelaskan sedikit, bonus saya dengar-dengar sih akan turun, tapi ketika pandemi ini sudah berakhir atau tidak ada lagi, itu hanya berapa persen yang saya dapat infonya. Tapi mudah-mudahan memang bonus yang sehari 200.000 atau 180.000 itu akan turun lagi, mudah-mudahan ya teman-teman. Gimana tidak sejahtera driver-driver yang dulu dari angkatan 2015 bahkan 2016, 17, 18 itu memang sangat-sangat luar biasa, karena memang dari bonus pun tiap hari itu mendapatkan 200 atau 180.000. Bayangin, itu hanya bonus saja dari Gojek. Grab juga sama, bonusnya juga sama seperti yang saya ucapkan tadi. Tapi saya juga berharap untuk teman-teman yang menonton video ini, semoga kita saling mendoakan lah yang namanya pandemi ini cepat berakhir, karena memang kalau pandemi ini berakhir, kita juga aktivitas juga lancar, sekolah juga lancar, orderan juga stabil, dan mudah-mudahan intensif atau bonus itu turun lagi seperti dulu. Itu yang saya dapat dari jawaban host yang kemarin bilang. Nah, di sini juga saya pribadi memang sedikit gimana ya, yang namanya akun Goret sendiri juga memang butuh perawatan motor. Jangan mengira pendapatan gede itu pengeluaran juga sedikit, justru pengeluaran juga banyak, apalagi kita akun Goret. Jujur teman-teman, ini motor saya udah dari 2016 ya, saya beli itu kredit. Nah, itu pun masih kerja dulu di PT. Terus setelah itu saya ngecek, ngebit, itu zamannya gabung di online, itu saya ikutnya di Uber karena Uber udah hengkang, diambil Grab, diambil alih Grab sahamnya. Akhirnya saya memutuskan untuk daftar Gojek. Di situ saya seling setahun. 2018 saya gabung di Gojek dan 2019 baru saya gabung di Grab. Tapi setelah saya perbandingan antara dua aplikasi ini, orderan mana yang stabil, saya sudah pernah yang namanya main dua akun ataupun satu akun yang saya fokuskan, yang pendapatannya benar-benar stabil dan banyak, memang saya akui di Gojek. Tapi nggak tahu yang lain. Karena prinsip saya itu ketika yang namanya sudah nyaman, kita pasti akan bertahan. Kalau kita nggak kuat ya pasti ya akan berpaling atau pindah ke cari yang lain. Nah, pas Kopdar kemarin juga sempat ngebahas intensif akan turun dan mudah-mudahan akan turun. Walaupun itu hanya info yang saya dapat itu 50%. Ya, jadi intinya 50% atau 50-50 benar atau tidaknya ya kita semoga cepat pandemi ini berakhir. Karena apa, Pak? Karena apa? Memang untuk saat ini kita semua butuh. Dan kenapa juga para ojek online atau driver yang dulu itu motornya baru-baru, bahkan satu driver itu ada 2 atau 3 motor, itu yang baru semua, belum lagi yang lama.
bahkan ada yang udah kebeli mobil atau dan yang lain. Rekan saya juga alhamdulillah zaman dulu itu memang fokus di Gojek, pendapatannya sangat luar biasa. Dari bonus pun itu sudah lebih dari cukup gajinya, belum lagi ada tambahan tip. Argo juga dulu paling kecil itu 10.400 kalau nggak salah. Sekarang itu 9.600 itu bersih. Walaupun itu customer membayar 14.000, itu driver itu mendapatkan bersihnya hanya 9.600. Jadi kebanyakan customer itu melihatnya hanya dengan pendapatan tunai, padahal belum lagi sama potongan. Makanya saya kepada pelanggan yang saya dapat, pasti saya juga ngomong ke beliau. Hampir tiap penumpang saya juga jelaskan, di aplikasi berapa mbak? Segini mas. Kalau di Gojek di pendapatan driver memang segini. Itu terus masuknya kemana? Itu ke kantor Gojeknya. Saldo kita jadi kepotong kalau dari penumpang membayarnya cash. Seperti itu teman-teman. Nah intinya kayak gini lah teman-teman. Bonus insya Allah akan turun dan akan ada lagi, tapi ketika pandemi udah berkurang dan tidak ada sama sekali. Nah yang jadi pertanyaan, apakah pandemi ini akan selalu ada ataukah akan hilang? Kita nggak tahu. Yang namanya bisnis kalau orang atas memang luar biasa, yang rakyat bawah memang mau kita komplain apapun, biarpun kita benar tetap kalah. Ya intinya hanya doa dan kesehatan kita yang menjamin keselamatan untuk kedepannya. Saya ngomong kayak gini karena apa? Ketika kita berdoa dan diijabah, insya Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan ataupun apa yang kita butuhkan. Nah, dengan kita menjaga kesehatan, otomatis kita tidak gampang kena sakit. Karena apa? Kalau kita kena sakit, apalagi di musim seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau kita berobat, kalau dianggap positif gimana? Nanti akan naik lagi. Makanya kebanyakan di luar sana, bahkan hampir tiap penumpang saya tanyain, kalau lagi posisi sakit, itu berobatnya kemana? Tidak mau ke RS karena takutnya, apalagi panasnya itu 37, 38, berapa, pasti nggak mau yang namanya berobat ke situ. Nah, para customer yang pernah saya jumpai atau saya dapat, pasti kalau berobat itu nggak cuma minum obat dari dokter, pergi ke klinik atau puskesmas yang benar-benar manjur. Setelah itu juga diimbangi dengan obatan herbal. Seperti apa? Susu beruang dan air kelapa muda atau air kelapa hijau itu lebih baik. Itu kalau kelapa hijau itu yang kecil teman-teman. Kalau yang gede itu kelapa jumbo. Nah, buat teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih banyak. Saya doakan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan semoga selalu diberi kesehatan untuk melakukan aktivitas apapun, yang penting dengan hal positif. Oke teman-teman, kritik dan saran adalah sebuah masukan buat saya supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih yang sudah menonton. Salam satu aspal.